가을야, 나랑 데이트하자고 했었지? Di episode sebelumnya, terlihat Yi-jung mengajak Gaul untuk bertemu dengan ayahnya. Terlihat, ayah Yi-jung sangat ramah pada Gaul. Yi-jung yang sebal, lalu menawarkan Gaul ke ayahnya. Mendengar itu, Gaul marah, lalu menyiram wajah Yi-jung dengan air. Di tempat lain, terlihat Ji-hoo mengantar Jandi ke klinik. Jandi kemudian menyuruh Ji-hoo untuk masuk ke dalam klinik. Di sana, Ji-hoo melihat foto keluarganya, dan membuat ia teringat dengan masa kecilnya. Tiba-tiba, terlihat Dr. Yoon masuk, dan heran melihat Ji-hoo ada di sana. Dr. Yoon akhirnya meminta maaf, karena telah membuat Ji-hoo menderita. Ji-hoo yang masih merasa sakit hati dengan kakeknya, lalu pergi meninggalkan klinik. Jandi yang khawatir dengan Ji-hoo, akhirnya memutuskan untuk menunggu di rumah Ji-hoo. Tepat saat Ji-hoo sampai di rumah, tiba-tiba ia pingsan di pelukan Jandi. Pagi hari saat Jandi pulang, Junpyo langsung menginterogasinya. Jandi yang merasa tidak mau diatur, hanya berteriak bahwa itu bukan urusan Junpyo. Saat Nyonya Kang pulang dari luar negeri, ia bertanya pada Tuan Jung, kenapa dia tidak menjaga Junpyo dengan baik, sambil melihatkan foto Jandi yang sedang bersama Junpyo. Di tempat lain, terlihat Yi-jung pulang dalam keadaan mabuk dan tidak dapat membuka pintu. Tiba-tiba, datang Gaul dan langsung membantunya. Di suatu malam, Junpyo yang kelaparan, mengalami kesulitan saat menyalakan kompor. Saat menunggu bantuan, tiba-tiba datang anak buah Nyonya Kang untuk membawa Junpyo pulang. Terlihat, Ji-hoo datang bersama Yi-jung dan Woo Bin untuk melihat tempat tinggal Jandi. Tak lama kemudian, datang Nyonya Kang mengunjungi Jandi, dan menegurnya karena mendekati Junpyo lagi. F4 yang ingin membela Jandi, akhirnya juga dapat teguran dari Nyonya Kang. Pagi hari saat masih tidur, tiba-tiba Jandi dan Kang San dikagetkan oleh guncangan di apartemennya. Ternyata, Nyonya Kang sudah mengambil alih apartemen itu, dan ingin merobohkannya untuk proyek lain. Setelah tidak memiliki tempat tinggal, Jandi akhirnya harus mengirim Kang San untuk ikut dengan orang tuanya. Ingin tahu kelanjutan ceritanya? Tonton terus kelanjutan alur cerita drama Korea Boys Before Flowers, hanya di channel YouTube Double T. Saat Yi-jung menemui Gaul di tempat kursus, ia tak sengaja melihat dan mengenali hiasan yang dibawa Gaul. Melihat benda itu, Yi-jung terkejut dan lari keluar. 선생님 거. Setelah mengantar adiknya pergi, Jandi mencoba mencari tempat untuk tidur. Ia mencoba untuk tidur di stasiun bawah tanah, tapi malah diusir oleh seorang gelandangan yang mabuk. Akhirnya,
Jandi kemudian berjalan ke arah klinik. Di rumah keluarga Junpyo, Junhee tiba-tiba memikirkan Jandi. Saat ingin menelepon Jandi, ia dikabari oleh orang yang menyelamatkan Jandi saat ia jatuh pingsan di jalan. 좀 들어? 잔디 길에서 쓰러졌다고. Saat Jandi tersadar, ia sudah berada di rumah keluarga Junpyo. Mengetahui Jandi tak punya rumah lagi, Junhee lalu meminta Jandi untuk tinggal di rumahnya. Setelah dibujuk, akhirnya Jandi bersedia tinggal di sana, dengan syarat, ia tak mau tinggal secara gratis. 아무리 생각해도 Akhirnya, Junhee mengangkat Jandi menjadi pelayan di rumah keluarga Junpyo. 그거 회장님이 알면 이게 그렇게 궁금해? 자 완성! 선물이야. Saat Junhee ada urusan di Amerika, maka Jandi sekarang akan bekerja di bawah pengawasan nenek Junpyo. 할멈, 잘 해야 버틸 수 있는 정도라면은 할멈 좀 살살. 응? 대답은 언제나 네 알겠습니다. Pagi hari saat di meja makan, nenek mengenalkan Jandi sebagai pelayan baru. Tentu saja Junpyo sangat terkejut, apalagi ketika nenek mengumumkan bahwa Jandi akan menjadi pelayan pribadi Junpyo. Junpyo tentu saja merasa sangat senang, dan mulai memberikan banyak tugas kepada Jandi, seperti membuat mie instan, dan meminta Jandi menunggunya makan. 이제 됐냐? 어딜 가? 왜요? Ketika sedang menunggu Junpyo makan, tak sengaja Jandi tertidur di kursi pijat milik Junpyo. Pagi harinya, Junpyo tiba-tiba memecat pelayan yang hendak membangunkannya. Melihat itu, Jandi masuk ke kamar Junpyo dan meminta Junpyo menarik keputusannya. 다른 건 취소. Saat Gaul berangkat ke tempat kursus, ia mulai menyadari bahwa Enji adalah wanita yang dicintai Yijung. Saat Jandi dan Gaul sama-sama mengeluhkan kehidupan cinta mereka, tiba-tiba Jaekyung masuk ke restoran dan membeli bubur untuk Junpyo yang sedang sakit. Melihat itu, Jandi merasa heran karena ia melihat Junpyo baik-baik saja. Di klinik, Jandi melihat Dr. Yun mengalami sakit di dadanya. Melihat itu, Jandi sangat khawatir dan merasa bahwa Dr. Yun tidak boleh tinggal sendirian. 어쩔 뻔하셨어요? 논이라도 쳐넣겠다는 게 갑자기 무슨 일이야? 이삿짐이요. Akhirnya Jandi pergi ke rumah Jihu dan bertanya apakah ada kamar kosong. Jihu mengira Jandi akan pindah di rumahnya. Ternyata, Jandi malah membawa Dr. Yun masuk dan tinggal di sana. Bisa ditebak, keduanya pasti protes. Bahkan Jihu juga sempat terlihat marah kepada Jandi. Dengan bujukan ekstra, akhirnya Jandi berhasil membujuk kedua pria itu untuk tinggal bersama. 잔디, 난 아직 이런 일에 마음의 준비 얼마나 필요한데요? 해도 소용없는 거 아닌가? 새로운 전용? 그래서 준이 아가씨께서 Terlihat, Junpyo dan Woo-bin makan malam bersama. Tiba-tiba, datang Jaekyung membawakan bubur, karena mengira Junpyo sedang sakit. 자. Di malam hari, tiba-tiba Junpyo memanggil Jandi untuk ke kamarnya. Terlihat Jandi langsung menolak, karena merasa hari ini ia sedang libur. Junpyo berkata, ia akan membayar uang lembur Jandi 2 kali lipat, yang mampu membuat Jandi tak bisa menolak.
Junpyo meminta Jandi menemaninya menonton film horor, karena Junpyo takut jika menonton sendirian. Tentu saja, hal itu membuat mereka menjadi dekat kembali. Tiba-tiba, Jae-kyung datang dan mencari Junpyo. Jandi yang panik, langsung lari bersembunyi di lemari baju milik Junpyo. Ternyata, Jae-kyung meminta Junpyo menemaninya nonton film horor, karena ia juga takut jika nonton sendirian. Saat film sedang diputar, Junpyo akhirnya pura-pura tidur. Akhirnya, Jae-kyung pulang setelah sebelumnya mencium pipi Junpyo. Saat membuka lemarinya, Junpyo mendapati Jandi sudah tidur nyenyak di lemari. Merasa iba, Junpyo akhirnya menggendong Jandi ke kamar tidurnya. Di pagi hari, terlihat kakek Ji-hoo menyiapkan sarapan kesukaan cucunya. 예, 먹자. Saat Jandi tiba di rumah Ji-hoo, ia lalu mengajak kakek dan Ji-hoo untuk berangkat bersama ke klinik. Saat di klinik, Jandi menyuruh Ji-hoo untuk membantu menangani antrian di klinik. Akhirnya, Ji-hoo memainkan harmonika untuk menghibur para pasien. 평생 선배가 한심하게 사는 꼴 봐야 할 것 같으니까 몇 마디만. Di tempat lain, terlihat Gaul mengunjungi Yi-jung. Lalu ia bertanya, mengapa Yi-jung tidak mau mengakui perasaannya kepada Enji. 오늘 고마웠어요. 인서가 이제 일 끝났으니까 조심하세요. Ingin tahu episode selanjutnya? Tunggu keseruan ceritanya hanya di channel YouTube Double T. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya kita semangat lagi untuk mengupdate alur cerita drama Korea kesukaan Anda. Terima kasih.